Nah, populasi tadi sudah disampaikan, dia itu sejumlah objek dengan sifat tertentu yang menjadi sasaran penelitian, ya, dengan sifat tertentu. Jadi kalau kita mau meneliti di suatu sekolah, populasinya apa? Tergantung mau yang diteliti yang sifat tertentunya apa. Kalau sifat tertentunya adalah dia adalah siswa, ya populasinya siswa. Guru tidak masuk di populasinya itu, gitu. Walaupun populasinya sekolah, tapi yang masuk di situ adalah siswa di sekolah tersebut, tidak termasuk guru, ya. Sifat tertentu, karakteristik tertentu. Ada dua macam populasi, ada yang namanya populasi target, ada yang namanya populasi terjangkau, gitu ya. Kemudian ada juga sampel. Kalau sampel itu bagian dari populasi, ya, populasi yang terjangkau. Kita lanjut, ada pengertian sensus, ada sampling. Kalau sensus itu pendataan seluruh sampel, total sampling. Semua populasi terjangkau diambil. Contohnya sekarang tahun 2020 adalah sensus penduduk. Sensus penduduk 2020. Semua data, ya, semua data sampel populasi terjangkau itu diambil sensus. Nah, kalau partial sampling itu sebagian dari populasi terjangkau yang diambil. Nah, sampling sendiri itu artinya teknik, ya, teknik yang dipakai dalam mengambil sampel. Nah, sekarang untuk pengambilan sampel itu ada berbagai macam. Ada yang dengan peluang, ya, random sampling. Dari 26, mau diambil berapa ini? 6, ya di random, random saja, diacak saja. Mau dapatnya huruf yang mana, ya itulah yang dipakai. Tapi kalau stratified random, ya itu distratakan dulu, ya distratakan dulu. Misalnya kelompok apa namanya, kelompok siswa kelas 1-nya, oh ternyata 25%, siswa kelompok 2-nya, kelas 2-nya, oh ternyata 50%, siswa kelompok 3-nya, oh ternyata 25%. Maka ketika kita random, nanti ya setelah distrata seperti ini, hasilnya juga akan, proporsinya juga akan sesuai dengan yang awalnya, gitu. Jadi kalau sudah di strata seperti itu, ya, mau di random, yang di random yang mana? Yang ini, yang kelompoknya masing-masing, stratanya masing-masing. Jadi tetap nanti komposisinya di kelas 1-nya 25%, kelas 2-nya 50%, kelas 3-nya juga 25%. Gitu, ini namanya stratified di strata. Sehingga setiap kelompok, bukan kelompok, setiap strata itu terwakili. Berbeda dengan simple random. Kalau simple random kan apa aja yang diambil? Bisa jadi ini yang stratanya tinggi semua. Ya, bisa jadi juga strata yang rendah tidak ada sama sekali begitu. Ya. Bisa jadi proporsinya berbeda-beda ya. Nah, stratified ini lebih apa namanya? Lebih kepada keterwakilan dari stratanya itu bisa muncul, dipertahankan. Ada lagi yang cluster. Nah, ini di cluster dulu nih. Ya. Ada 26 responden, kita cluster dulu. Cluster itu berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan tempat tinggal. Oh, ini ada yang tempat tinggalnya di apa namanya? Di Jagakarsa nih, ada yang tempat tinggalnya di Pasar Minggu, ada yang tempat tinggalnya di Pasar Rebo, ada yang tempat tinggalnya di Ciracas, begitu. Di cluster random, ya, kemudian, oh dari cluster random itu berarti kita tinggal hanya mengunjungi tiga cluster ini saja. Kita hanya mengunjungi Jagakarsa, kemudian Cibubur, dan Susukan. Oh, hanya ini saja nih. Tidak perlu ke tempat lain, karena sudah di cluster. Gitu. Ada juga yang modelnya ini namanya multi-stage random sampling. Di sini two stage, 2 langkah. Jadi sudah di langkah pertama itu pakai cluster, setelah dapat clusternya, masih banyak ini, dari cluster yang ada itu masih terlalu banyak, ya sudah di random lagi, masing-masing cluster itu diwakili oleh satu, gitu, di random lagi. Ini berarti 2 langkah. Yang pertama langkahnya pakai cluster, yang kedua langkahnya pakai simple random, gitu. Ini biasanya untuk penelitian kualitatif, ya, penelitian kualitatif. Kalau tadi biasanya penelitian kuantitatif. Nah, untuk penelitian kualitatif ini tanpa random, tanpa acak. Ya, metodenya tanpa random, tanpa acak. Misalnya apa nih? Ya, ini ada data nih. Kemudian saya ambil, saya ambilnya nggak banyak deh, cuma berapa? Cuma 5 nih.
Hanya 5 yang saya ambil, tapi saya mengambilnya dengan easily accessible. Yang mudah diakses. Saya ngambilnya nggak usah muluk-muluk. Saya ngambilnya yang dekat rumah saya saja. Supaya saya tidak terhambat dengan lalu lintas. Ya sudah, diambil yang dekat rumah saja ini. Easily accessible, convenience. Boleh nih? Boleh. Ya, tapi ini masuk dari wilayah apa? Non-random. Tidak acak. Biasanya untuk penelitian kualitatif begitu ya. Boleh, ini nggak apa-apa. Kemudian ada lagi dengan purposive dengan kualifikasi tertentu. Ya, ini apa datanya, sumber datanya ada banyak seperti ini. Kemudian saya mau pilih sekolah-sekolah yang akreditasinya A saja. Oh, sekolah-sekolah yang akreditasinya A ditandai. Oh, ini yang akreditasinya A. Sudah, yang diteliti yang akreditasinya A saja. Gitu. Ini juga boleh, ini juga bisa ya. Atau kemudian sistematik diurutkan. Diurutkan, oh saya ingin yang kemudian yang urutan kedua. Nah, ambillah yang urutan kedua akhirnya. Ini yang non-random ya, non-random sampling methods. Metode non-random. Baik, sudah selesai untuk populasi, sampel dan teknis sampling sudah selesai. Ya, kita sekarang masuk ke bagian yang kedua yaitu hipotesis. Ya, hipotesis. Hipotesis itu ada dua macam. Yang satu namanya hipotesis penelitian. Kalau hipotesis penelitian itu pakai naratif ditulis, pakai naratif ya. Sedangkan hipotesis statistik itu ditulis dalam bentuk kalimat matematika seperti ini. Ini namanya hipotesis statistik, gitu ya. Sekarang saya mau bertanya, di sini ada H0, ada sama dengan. Ada H0, ada sama dengan. Walaupun ada kurang dari, tapi ada sama dengannya. Ada H0, ada sama dengan. Walaupun lebih dari, tapi ada sama dengannya. Sekarang saya mau bertanya, ya. Ini kan H0 selalu ada sama dengannya. Saya mau bertanya, sama dengan itu artinya berbeda atau tidak berbeda? Tidak berbeda, Pak. Iya, betul. Sama dengan itu artinya tidak berbeda. Tidak terdapat perbedaan. Jadi kalau lihat ini, bacanya jangan HO. Ya, ingat-ingat nih sampai nanti skripsi. Jangan baca ini sebagai HO. Bacanya apa? H0. Jadi H0 itu adalah nol hipotesis. Nol hipotesis adalah hipotesis of no difference. Hipotesis ketiadaan perbedaan. Gitu. Hipotesis ketiadaan perbedaan. Jadi kalau tulisannya H0 di sini ada sama dengan, berarti nanti hipotesis penelitiannya bunyinya adalah tidak terdapat perbedaan, gitu ya. Tidak terdapat perbedaan. Hipotesis penelitiannya gitu ya. Baik, nanti kalau Zoom-nya berhenti kita masuk lagi ya dengan alamat berbeda ya. Kita masih ada waktu kira-kira 3 ya, kurang 4 atau 3 ya. Kita ke hipotesis, pengujian hipotesis. Ini gambar pernah kita lihat di pertemuan yang lalu, distribusi normal gitu. Ini yang daerah putih ini namanya daerah penerimaan hipotesis, H0. Sedangkan yang diarsir ini namanya daerah penolakan H0. Taraf signifikansinya alfa. Bisa 0,05, bisa 0,01. 0,05 itu artinya 5%. 5% dari 100%, ini 5%-nya sekian. 0,01 artinya 1%. Ini 1%, lebih sedikit lagi. 1% itu 1 dari 100. Gitu, ya. Nah, taraf signifikansi alfa itu untuk penelitian pendidikan itu besarnya 0,05 atau 0,01. Saran saya gunakan yang 0,05 saja. Kenapa? 0,05 itu kalau kita meneliti 100 responden, kita meneliti 100 siswa, ada kekeliruan
di 5%, ada kekeliruan di 5 data siswa itu masih bisa ditolerir. Kalau pakai yang 1%, ya kekeliruannya di satu dari 100, lebih teliti lagi gitu ya. Tapi jadi repot kitanya. Lebih baik ambil yang ini 0,05. Ya, 0,05 itu adalah taraf signifikansi alfa. Taraf signifikansi alfa adalah ini. Dia itu adalah bilangan yang menyatakan kekeliruan, di mana kita menolak hipotesis yang seharusnya diterima gitu. Di ini nilai tabel, nilai kritis nanti ya, taraf signifikansi. Jadi karena nanti kalau perhitungan kita itu dia lebih kecil daripada nilai kritis atau nilai tabel, maka dia masuk yang dinamanya di daerah penerimaan hipotesis. Ini besar sekali. 95%. Tapi kalau perhitungan kita ternyata lebih besar daripada nilai tabel, maka kita akan masuk di daerah berarsir ini, yang artinya kita masuk daerah penolakan H0. Jadi H0-nya ditolak, begitu ya. Oke, mundur lagi sedikit ya. Ke sini nih. Jadi hipotesis itu tadi apa? Hipotesis itu tadi adalah jawaban sementara masalah penelitian. Dia harus diverifikasi. Ada dua tadi, hipotesis penelitian, bentuknya naratif, hipotesis statistik itu dengan ditulis bahasa matematika, yaitu dengan H0 dan H1. Gitu. Ini tadi sudah. Macam-macam hipotesis statistik, ada yang bersifat kesamaan pakai tanda sama dengan. Bersifat minimum pakai sama dengan, tapi ada lebih dari sama dengan. Bersifat maksimum ada tanda sama dengan tapi ada kurang dari sama dengan, begitu ya. Sedangkan ini huruf Yunani, rho, mu itu huruf Yunani ya. Kalau huruf Latinnya Indonesianya pakai R, ini pakai M ya. R itu korelasi, M itu rata-rata gitu. Baik.